Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke podcast Ngablu dari Wamen TV. Hari ini kita kedatangan tamu nih. Ormas PP sama Ketua PWI. Ormas PP Iya. ini. Ormas Aduh. PP kan kita identiknya sama PAD. Enggak, tapi bukan dikonotasikan sebagai ormas yang anarkis ya. Oke, enggak. Emang anarkis? Kadang-kadang suka jadi stigma di luar seperti itu. Enggak apa-apa sih. Kebanyakan. Tapi saya mengklarifikasi bahwa ormas Sebelum pemuda panjang Pancasila. lebar, kenalin dulu dong. Oh gitu. Nama-nama. Oh ya. Baik. Ya untuk siang hari ini. Nama, nggak usah basa-basi. Nama. Jalan. Ngapain basa-basi? Nama. Nama saya Asep. Udah cukup, Asep aja. Ya. Udah, nih. Dari sekarang- Kota Tangerang. Ya, udah, bodo amat. Nih, perkenalan diri dulu. Oke, nama gua Andrew Black. Andri, sebagai Ya. ketua Sebagai ketua PWI Kota Tangerang. Kota Tangerang. Oke, yuk kita mau ngobrol masalah PAD nih. Nah, dari ketua PAD sendiri gimana nih? PAD di Kota Tangerang ini bocor apa enggak sih? Karena di sini juga ada Bapak Asepudin. Bicara PAD Kota Tangerang sebenarnya antara bocor dan enggak sebenarnya. Cuman dilihat konteksnya aja. Kayak misalkan soal PAD dalam konteks retribusi nih. Retribusi parkir, retribusi pasar, itu kan dipastikan belum maksimal. Kenapa? Karena retribusi parkir ini pengelolaannya juga belum maksimal, baik secara on street maupun off street. Karena off street dia kan kebanyakan juga masih dikuasai atau dikelola oleh pihak swasta ya. Swasta dalam tanda kutip. Ya swasta, maksudnya kayak misalkan di area komersil swasta misalkan mall itu kan masih dikelola oleh pihak swasta, bukan pihak dari BUMD. Di on streetnya juga masih tidak tertata dengan rapi ya, dikuasai oleh ya masih liar lah, konotasinya banyak yang masih liar. Belum maksimal untuk penataan parkir on streetnya. Nah untuk retribusi pasar misalkan, nah pasar ini juga karena memang belum ada yang definitif ya direksi ya, dewan direksi juga masih belum secara Maksimal. optimal di pendapatan retribusi melalui retribusi pasar itu. Karena terutama yang paling besar kan pasar anyar nih masih kejelasan masih abu-abu lah gitu, walaupun sudah diserah terimakan tapi belum diresmikan ya oleh rencananya kan oleh presiden kemarin tuh beberapa bulan lalu ternyata mundur gitu. Karena memang masih banyak perbaikan di beberapa titik pembangunan itu yang memang masih menjadi kewajiban oleh perusahaan yang PD Pasar ya memenangkan itu. Nah, kalau dari sisi lu, Asepudin, Ya apa tuh? PAD, lu kan mudeng dari tadi. Ya kalau bicara PAD Kota Tangerang memang kalau menurut saya pribadi artinya pemerintah Kota Tangerang belum menggali secara maksimal potensi-potensi baik di sektor pajak maupun retribusi yang sekarang ini hanya terbatas kepada yang lebih dominan itu kepada pajak bumi dan bangunan dan BPHTB. Belum digali, tapi galian banyak, Bos. Abjatel, Nah, itu PDAM. lain ceritanya, itu kan galian kabel optik. Maksud saya potensi-potensi di Kota Tangerang yang belum tergali dari sektor-sektor yang bisa menghasilkan PAD itu yang Contohnya? perlu digali sama. Contohnya, Tadi bicara Abjatel, galian kabel, sebenarnya ketika pemerintah daerahnya aware tentang keamanan masyarakat estetika kota. dan estetika kota. Kota Tangerang ini konteksnya adalah kota smart city ya. Kota modern, kota metropolitan. Sehingga seharusnya tidak ada lagi kabel yang lewat udara. Contoh di perumahan-perumahan elit di Kota Tangerang seperti di Green Lake, Ini apa sama tenaga ahli sebenarnya? Enggak. ya saya kadang-kadang merangkap juga. Calo Abjatel. Jadi kalau pemerintah daerah mau serius terkait masalah kabel optik, fiber optik ya, itu juga bisa menghasilkan PAD. Oke. Ada kalau kita mau studi banding Kota Tangerang ke Tangsel sudah ada peraturan daerahnya tentang
retribusi kabel optik. Berarti selama ini kabel-kabel udara itu tidak menghasilkan PAD. Saya nyatakan abu-abu. Enggak menghasilkan atau tidak? Enggak lah. Enggak, ya jangan abu-abu dong. PAD kan. PAD. Tadi kalau bicara PAD, tadi semestinya pemerintah daerah membuat peraturan daerah terkait retribusi Oke, kalau gue yang sih lebih, jelas. kalau gue sih lebih Apa tuh? Udah, retribusi perubahan itu. Tentang ini fiber optik. Di dalamnya udah ada. Tapi fakta di lapangannya, kalau memang seperti di Tangsel ya, contoh nih mana? Kalau di Tangsel itu pengurusan fiber optik itu jelas melalui perizinan, dikeluarkan izinnya, retribusinya dikenakan di situ, para providernya harus bayar, ya bayar gitu. Om Black sendiri ngeliatnya gimana nih kalau misalnya kabel-kabel? Kita ngomong fiber optik PAD juga sih, satu koridor juga. Segala sesuatu milik negara yang digunakan secara komersil, baik itu melalui BUMD atau swasta, itu kan harusnya dikenakan retribusi ya, kayak gitu. Nah dalam hal ini biasanya kalau fiber optik kan ini barang baru ya berapa tahun kebelakang lah gitu ya kan, itu perubahannya. Biasanya harusnya tidak hanya fiber optik, misalkan pipanisasi juga harus bayar sebenarnya. Dia pakai bawah tanah tuh harus sewa, iya. Mau PDAM, mau swasta gitu kan, itu harus bayar juga karena kan itu menggunakan pesta sejarah. Itu juga nggak boleh sembarangan. Nah, dia harus juga ada retribusinya tuh. Nah begitu juga dengan apa namanya kabel, mau di atas juga sama, karena kan itu ada sifatnya gangguannya. Kan misalkan nih di bandara aja itu pesawat luar negeri lewat ke kita nih, itu bayar. Atau pesawat komersial lewat di daerah ini tuh bayar. Itu ada retribusinya. Kalau saya nggak tahu yang masalah aturannya, tapi itu ada pesawat masuk ke daerah ini negara lain itu udah dicas tuh. Zona lain. Masuk zona ini udah dicas. Nah begitu juga sama. Cuman memang secara detail itu harus ada acuan kan retribusi itu. Acuannya apa, misalnya peraturannya gimana. Tapi peraturan retribusi untuk Kota Tangerang itu udah dibuat tuh penyesuaiannya, perubahan yang kemarin dua perda itu dirubah jadi satu perda nomor 10 tentang retribusi dan pajak daerah. Itu nanti punya sesi tersendiri tuh di bedahnya tuh. Gitu. Apa aja sebenarnya? Gue pengen nanya nih malu nih Om Black. Lu kan udah puluhan tahun lah jadi jurnalis di Kota Tangerang. Apa sih yang membuat Kota Tangerang ini bisa lebih baik dari hari kemarin dan kemarin-kemarinnya lagi? Menurut Om Black sendiri deh. Ya sebenarnya suka atau tidak suka, zamannya Arif itu kan terkonsep ya gitu. Terkonsep. Kalau dibandingkan dengan kota-kota lain, dia nggak kurang apa namanya, brandingnya kurang. Kalau yang zamannya Arif seperti ini, dia terkonsep, brandingnya ada. Kan tidak semua juga sempurna kan gitu. Ada beberapa kebijakan yang memang kurang tepat lah gitu ya, kurang tepat. Misalkan nih tanjakan itu di setiap jembatan menjadi ya disebutnya tak habis ya, menjadi olok-olokan lah misalkan gitu sekarang. Padahal kan secara substantif itu kan sebenarnya menjadi jalur perahu ini ya, jalur pariwisata ya gitu. Tetapi kan sampai saat ini perahunya belum ada, yang gitu. Perahunya belum ada dan memang ke arah sini kemudian sekarang belum ada rencana apapun gitu yang memang disiapkan di dinas pariwisata. Terus juga masalah si jempol juga kan kita nggak tahu tujuannya jempol itu apa. Sementara ketika hujan ya persis di jempol itu ya genang banjir gitu. Apakah genangan itu dapat jempol atau gimana kayak gitu. Itu terus ada gate yang dekat di masuk ke gerbangnya ini yang makam apa? Ketoknya tuh makam Tanah Gocap itu kan ada gate yang memang udah jembatan merah itu kan sebenarnya ada dua gerbang ya, dua gerbang di ujung jalan Unis itu sama di ujungnya Tanah Gocap itu, karena yang satu udah
udah nggak ada lagi tuh. Ya sebenarnya kota ini dibiarin acak-acakan gitu, nggak karuan. Ya kalau acak-acakan ya memang harus mulai terkonsep dengan baik nih gitu, maksudnya soal sampah ya. Kemarin kan evaluasi wali kota sama wakil dengan OPD dan camat dan lurah itu yang menitik beratkan pada persoalan sampah dan kemacetan, karena itu problem perkotaan itu yang memang siapapun wali kotanya sebelum punya angan-angan kemana-mana ya harus itu dulu selesai. Sampah sama macet ya. Sama macet, dan itu menjadi prioritas utama sebenarnya untuk setelah ini ya, di luar pendidikan dan kesehatan lah, karena itu problem kota itu mau lu punya rencana apa jadi wali kota itu bisa selesai apa enggak kayak gitu. Ini kan problem sampah kan kita tahu, sama-sama tahu lah sampah ini kan punya problem tersendiri ya kan. Tetapi dalam ketentuan undang-undang pemerintah bertanggung jawab gitu loh. Kemacetan ya kondisinya walaupun misalkan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalkan pertumbuhan penduduk, nggak mudahnya orang dapat kredit mobil kayak gitu. Terus juga arus kendaraan dari luar kota ke sini juga, terus sama ruas jalan yang memang nggak bisa lagi dilebarin. Ini kan menjadi hal yang masalah juga. Paham kalau situnya. Nah, Bung Asyafudin yang mau nyalon jadi wali kota nih 2225. Ya. Itu informasi yang sesat. Jadi gini, tadi Om Black bilang kan, ya intinya mah persoalan kemacetan dan persoalan sampah itu menjadi persoalan yang klasik yang ada di setiap kota kabupaten yang ada di Indonesia. Intinya itu ya Om Black ya. Nah kalau dari pandangan Bung Asyafudin sendiri gimana untuk wilayah Ciledug, Larangan, Karangtengah sana? Nah gini, terkait sampah dan Kemacetan. memang itu sudah lazim di kota-kota ya yang wilayahnya udah perkotaan. Ciledug, Larangan, Karangtengah. Ya Ciledug, Karangtengah, Larangan memang wilayah macet. Iya. Ditambah lagi kaitan dengan sampah yang tidak tadi kunjung selesai gitu kan, meskipun pihak Trantib terus aparat pemerintah setempat juga sudah melakukan antisipasi, namun tetap kesadaran masyarakatnya yang perlu di Trantib sama aparat pemerintah setempat sudah melakukan upaya. Habis ditransfer. Enggak, Habis ditransfer. Itu sudah pernah dilakukan. Saya menjilat bener. Gini, Cek. Ya jangan menjat seperti itu. Sebenarnya gini, kalau itu jangan blaming kepada masyarakat. Nggak boleh ngeblaming gitu, nggak boleh menyalahkan ukuran kinerja atau KPI-nya pemerintah dari usaha dari tingkat wali kota sampai ke kelurahan. Itu bicara sampah itu bersih, bukan bicara sampah udah berapa kali dilakukan. Enggak, itu optionnya itu. Oke, di satu sisi kita tidak bisa menyalahkan masyarakat, tapi karena memang pemerintahnya belum siap untuk mempersiapkan perangkatnya, ya kan? Artinya di situ harusnya pemerintah menyiapkan TPS di masing-masing. Oh, ada. Tapi tidak efektif di situ. Angkutan sampahnya tidak rutin untuk ngangkut sampah ke TPA. Sekarang udah belok nih, jadi intinya sudah tidak lagi menjadi jubir Ciledug, Larangan, Karangtengah. Artinya kita objektif melihat itu. Banyak juga di tempat saya, contoh, ada pengangkutan sampah itu bisa 3 hari baru diangkut, gitu kan? 2 hari baru diangkut. Nah ini kan harusnya yang dulu sudah diberlakukan sama DLH itu adalah angkutan sampah itu dua kali, pagi dan sore. Tapi faktanya mungkin karena oper ya, apa tadi yang dibilang Om Black bahwa tingkat kepadatan penduduknya sudah tinggi di masing-masing wilayah, sehingga memang persoalan sampah ini jadi begini Pak Asep. Kalau kita bicara sampah di luar konteks yang tadi tuh penyelesaian, masyarakat tuh pengennya sampah itu ada tempat buangnya, betul, terus bersih. betul.
Nggak ada tuh namanya jam 3 masih ada, jam 9 masih ada. Ya udah manajemennya apa, SOP-nya apa, jam 6 dibuang, Ya. ya kan gitu. Kalau jam 6 dibuang, diangkut misalkan, jam 6 diangkut. Lewat dari jam 6, itu ada yang buang karena denda, ya kan gitu. Ada panis di situ. Itu selesai situ aja udah gitu. Artinya kita pasti pemerintah memastikan bahwa di daerah itu tidak akan ada sampah. Bagaimana caranya? Itu lain lagi persoalan pembahasannya. Dan bukan ruang kita juga tuh. Yang paling utama, ruang kita ada lagi nanti ruangnya. Tapi ketika misalkan sampah ini menggunung di rawa kucing misalkan, jangan nyalain siapa-siapa. Pemerintah beresin bisa nggak itu? Itu. Oh harus kerja sama. Ya udah silakan lakukan. Oh toh dia megang duit kok. Pemerintah megang duit. Pemerintah megang ini. Ya udah kerjain aja. Ada aturannya. Ya aturannya apa? Kayak gitu. Silakan. Jangan. Ini problem sampah ini sama nih. Di Tangsel juga sama. Di kabupaten juga sama masalahnya. Kadang-kadang si pemerintah atau stakeholder itu nggak berani ngambil keputusan. Padahal sampah ini menjadi penting untuk dihilangkan. Ya perkara dia mau dijadiin apa itu, ya perkara kesekian. Yang penting sampah ini bisa terkendali, termanage dengan baik. Oh ini belakangnya harus melibatkan masyarakat, ya silakan monggo gitu kan gitu. Jangan membebankan atau excuse, mencari alasan bahwa ABCD. Misalkan apa yang di kota nih problemnya apa dengan Holiko, Oligo mah ini ya. Oligo mah berarti distrik restoran. Dengan Oligo misalkan, ya udah Oligo jalan nggak? Oh belum jalan nih, harus nunggu besok nih tahun depan karena ada tentara masuk. Ya udah itu keputusannya kan keputusan politik dan keputusan pemerintah. Kita tunggu aja itu, nggak usah desak-desak. Nah sekarang untuk menyelesaikan persoalan sampah kekinian itu apa? Bagaimana? Oh ada namanya TPS 3R. Oh ada namanya yang buat apa tuh? EDF. Oh ada yang dibakar misalkan. Ya udah lakukan itu secara masif dulu. Gitu loh, kan duit ada. Ya enggak? Ya. Kan masif udah dikasih duit kan. Jadi gini Pak Sep, itu dari persoalan sampah ya. Kita bicaranya nggak usah jauh-jauh dah Pak Sep mah Ciledug, Arangan, Karangtengah, paling jauh Cipondok. Ya kan? Apanya? Udah. Nah, kita tadi bicara soal sampah. Nah, kemacetan paling parah tuh dari Patah. Ya. Pasar Lembang, Bukan Hosok Raminoto. Osyak Limut. Ya. Nah, itu menurut Pak Sep sebagai putra asli Ciledug Larangan Karangtengah gimana? Kemacetan itu memang sudah dari dulu ya. Sampai sekarang belum tertuntaskan oleh pemerintah. Artinya di situ memang Nih, ngomongnya so ganteng banget sih. kawasan padat penduduk, di situ banyak komplek perumahan, sehingga memang intensitas kendaraan itu yang keluar masuk dan melewati jalur tersebut itu sangat padat. Itu kan sebabnya. Solusinya kira-kira. Nah, solusinya mungkin harus menempatkan petugas disub di simpul-simpul kemacetan itu untuk mengurai kemacetan. Nah, ini sampai saat ini saya perhatikan ada tapi enggak. Ditransfer lagi juga. Ada tapi enggak masif menurut saya ya. Artinya memang harus perlu personil yang lebih banyak lagi ya. Ini mah ditanam. Karena kadang-kadang masyarakat itu takut ketika ada petugas. Itu yang kita perlu ini juga sadari juga. Ketika tidak ada petugas, Trantip kan harusnya bisa ngatur-ngatur lalu lintas di situ. Trantip juga di saat-saat tertentu, jam-jam tertentu ya seperti jam berangkat kerja, ada di beberapa titik itu sudah hadir. Pak kasih Trantip Ciledug, ini Bapak Asep. Ya, sudah hadir di lokasi-lokasi itu. Agung kasih Trantipnya. Ya, saya kenal baik dengan Pak. Oh iya. Jadi Trantip memang hadir di setiap simpul-simpul. Kayak gitu ya. Bang Sep, jadi solusinya yang tepat dan akurat nih, apa nih kira-kira buat pemerintah Ciledug Larangan Karangtengah? Kita mah jangan ngomong ke Tangerang deh. Ya, intinya masyarakat. Oke, terima kasih wabillahi taufiq walhidayah. Lanjut Om Black. Lanjut Om. Intinya pemerintah yang ada di wilayah ya harus aware juga dengan kondisi-kondisi yang terjadi.
Artinya jangan tutup mata juga. Ketika persoalan-persoalan itu timbul, ya pemerintah di situ harus hadir. Itulah tujuan daripada kita berbangsa dan bernegara. Masyarakat itu perlu kenyamanan, perlu ruang yang memang selalu dipersiapkan oleh pemerintah, dan itu menjadi tugas pemerintah daerah, khususnya kita yang tinggal di Kota Tangerang. Oke, cakep ya. Iya, cakep ini emang. Cukup itu? Cukup banget. Ya, Terima terima kasih. rekening ke Mas Agung. Kalau dari Om Black sendiri, kira-kira apa sih yang harus Pemkot lakukan nih? Iya, sebenarnya mah gampang ya. Perangkat daerah, seluruh perangkat daerah, camat, lurah, gitu kan, stakeholder lain itu fokus aja terhadap program yang memang udah dicanangkan oleh wali kota dan wakilnya. Itu fokus di situ aja gitu, nggak usah mau kemana-mana. Karena kalau udah fokus tuh KPI jadi jelas gitu loh, capaiannya juga jelas. Mau fokus gimana? Ya kan anggaran udah ada. SK-nya udah digadein. Itu aja lah. Karena masalahnya nggak fokus aja. Gitu loh. Sederhana sebenarnya, gitu kan, gampang. Jadi nggak ada ABCD. Ya kayak sampah, kayak macetan, fokus aja. Kalau bicara kurang duit, ya dia megang duit kok, bukan kita. Nah gitu. Jadi udah fokus kerja aja. Iya, fokus kerja udah dianggarkan. Duitnya ada, tenaganya juga siap, kan gitu. Apalagi coba. Oke, terima kasih udah mau nonton podcast Ngablu. Ya, kalau emang teman-teman berkenan ya nggak usah di like, nggak usah di subscribe, dan nggak usah di komen. Kalau perlu nggak usah ditonton. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.